Kali ini akan saya share tentang bagaimana kita memahami cara alur dalam mencari sebuah produk di marketplace. Hai, kembali lagi di channel Tahanan Tuhan. Sesuai judul dan thumbnail video, kali ini kita akan berikan tips dan triknya. Let's go! Jangan lupa klik tombol subscribe ya untuk berlangganan, like juga komen. Enjoy! Jadi sederhananya gini ya teman-teman, analogi. Alur pembelian dalam mencari sebuah produk. Yang pertama adalah pembeli masuk ke marketplace. Kemudian yang kedua pembeli mengetik beberapa kata kunci. Yang ketiga pembeli memilih produk. Yang keempat pembeli baru melihat deskripsi. Yang kelima itu pembeli melakukan transaksi. Nah, jadi perlu dipahami oleh teman-teman bahwa ada step by step pembeli itu melakukan transaksi. Jadi saya sudah sajikan data alur analogi dari pembelian ke produk teman-teman. Nah, ketika pembeli masuk ke marketplace, pembeli itu baru akan melihat-lihat produk apa yang akan dia beli. Kemudian dia nanti memilih produknya, kemudian cek di deskripsi produknya, baru kemudian kalau dia suka pasti dia akan melakukan transaksi. Nah, bagaimana kelima step ini harus dikuasai oleh teman-teman untuk mencapai 1000 orderan. Nah, trik yang saya berikan adalah pahami 5 hal tersebut, kemudian aplikasikan di produk teman-teman. Apakah ketika pembeli masuk ke marketplace, ketika mengetik beberapa kata kunci dia menemukan produk teman-teman, apakah membuat mereka itu menarik atau tertarik oleh produk teman-teman? Coba ketika teman-teman upload nih fotonya biasa, produk foto biasa. Kemudian ketika teman-teman di posisi pembeli, apakah ada yang lainnya itu foto produknya sangat menarik dan sangat bagus? Apakah teman-teman memilih produk yang fotonya bagus atau produk yang fotonya biasa saja? 90% bisa dikatakan adalah ke foto yang bagus. Nah, yang 10% ini nanti dia baru melihat ke harga. Kalau harganya cocok, kemudian fotonya bagus, nanti pembeli ini baru akan melakukan checkout. Nah, ketika foto saja kurang menarik dari teman-teman, usahakan foto ini produk teman-teman dikasih thumbnail, bisa misalnya COD atau gratis ongkir atau free packing, free bubble wrap, dan kardus. Nah, misalnya dikasih seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika pembeli sudah memilih produk teman-teman, kok yang klik banyak nih, atau istilahnya trafiknya banyak, cuman kok nggak ada konversi atau penjualan. Nah, apa yang perlu diperbaiki? Mungkin bisa di gambar teman-teman, mungkin juga bisa di harga yang ditawarkan teman-teman, atau juga bisa di deskripsi yang ditulis teman-teman. Nah, jadi pahami itu ya, 3 hal itu ya teman-teman. Karena yang paham tentang produk teman-teman adalah teman-teman sendiri. Ketika produk teman-teman itu untuk misalnya kebutuhan orang dewasa, obatan dan lain-lain, itu kan hanya konsumennya adalah terbatas usia gitu. Ketika produk teman-teman misalnya adalah baju wanita, itu juga terbatas pada untuk kalangan wanita. Begitu juga kebutuhan untuk bayi. Nggak mungkin kan orang 18 tahun ketika belum punya anak ataupun sudah berkeluarga dia akan membeli
peralatan bayi. Nah, jadi ketika peralatan bayi juga tidak mungkin mereka bayi itu yang akan membeli. Kemungkinan adalah orang tuanya, dan rata-rata kenali dulu. Teman-teman kenali dulu produk teman-teman itu dibutuhkan untuk siapa. Ataukah itu dibutuhkan oleh konsumen menengah ke bawah, menengah ke atas. Nah, ini juga perlu dipahami teman-teman. Jadi itu alur pembelian dalam mencari sebuah produk. Mungkin ada juga yang lain. Ketika saya masuk ke marketplace, saya tidak mengetik nih, tapi disodorkan oleh Shopee. Misalnya saya ikut flash sale. Nah, itu juga termasuk ke traffic dari promo yang ditawarkan oleh pihak marketplace. Nah, saran saya ketika ada promo, teman-teman ikuti semua promo. Bukan semua, tapi yang kira-kira teman-teman itu menguntungkan, ikuti saja. Karena toh itu yang paling bagus. Nah, kalau tidak dimanfaatkan juga manfaatkan, ya percuma untuk mencapai orderan, karena itu juga gratis gitu ya. Ketika bisa ikut di flash sale itu gratis. Syarat dan ketentuannya mungkin dari bulan ke bulan berubah ya teman-teman, tinggal ikuti saja syarat dan ketentuan dari pihak Shopee-nya. Saya lebih menekankan ke ini ya teman-teman, untuk kali ini saya lebih menekankan ke foto produk teman-teman, kemudian deskripsi teman-teman. Deskripsi ini pernah saya bahas di video sebelumnya. Deskripsi ini bagaimana cara meyakinkan pembeli itu lewat copywriting atau tulisan teman-teman. Nah, makanya ketika ada produk nih dari kompetitor, produk kompetitor tidak menyediakan misalnya COD. Nah, teman-teman bisa kasih di deskripsi itu nanti bisa juga COD, atau kompetitor tidak menyediakan misal packingnya dan bubble wrap, teman-teman bisa sedikit untuk melihat itu kekurangan dari kompetitor. Jadi di mana teman-teman harus main di produk tersebut. Misal juga bisa ketika produk kompetitor tidak menyediakan jasa kirim Gosen atau jasa kirim yang cepat, teman-teman aktifkan Gosen. Nah, itu cara melihat kompetitor ya teman-teman. Jadi ketika sudah tahu kekurangan kompetitor, maka harusnya di produk teman-teman itu diunggulkan. Kalau harga itu relatif ya teman-teman, harga yang mahal ketika saya mengamati itu juga banyak terjual. Karena apa? Misal dari packing juga mempengaruhi ya teman-teman. Ketika packingnya bagus, otomatis konsumen ini juga suka gitu loh sama produk teman-teman. Tapi berdasarkan tersebut itu rata-rata jual beli online hari ini mengutamakan di kebutuhan packing. Mungkin video singkat kali ini itu ya teman-teman. Saya sudah berikan alurnya, alur pembelian dalam mencari sebuah produk. Bisa dipelajari sendiri ya teman-teman. Kalau mungkin penjelasannya kurang lengkap, nanti bisa tanya di kolom komentar atau saya buatkan video selanjutnya. Terima kasih, salam 1000 orderan. Thank you.